جسدي وروحي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bittaqullahi la'allakum tuflihun. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, puji syukur kita limpahkan pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang tidak terhitung. Nikmat iman, nikmat Islam sebagai nikmat mendasar. Dengan nikmat iman dan Islam kita bisa menikmati ibadah, kita bisa menikmati indahnya berumah tangga, kita bisa semangat di dalam mencari rezeki untuk keluarga. Dengan nikmat iman dan Islam kita bisa senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada tauladan zaman Rasulullah SAW, keluarga, para sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Di dalam kehidupan sehari-hari kita membutuhkan yang namanya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kekuatan, sebuah motivasi yang tinggi yang semuanya bukan semata-mata bersumber dalam diri kita, tetapi bantuan dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beberapa anbiya, para nabi-nabi, juga salah seorang nabi yang mendawamkan dia tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak doa kepada Allah sebagai salah satu kekuatan di dalam meniti kehidupan dan juga menunaikan amanat-amanat yang Allah embankan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat As-Saffat ayat 143 ayat 144. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Jika sekiranya dia bukan seorang yang senantiasa mengingat Allah, bertasbih kepada Allah, maka niscaya dia akan berada di dalam perut ikan sampai datangnya hari kiamat. Ayat ini menggambarkan seorang nabi yang memang dia frustasi, dia putus asa ketika dakwahnya tidak disambut di tengah-tengah kaumnya, dan dia telah melanggar perintah Allah untuk dia terus menyerukan kebaikan-kebaikan dan kebenaran. Tetapi sifat manusiawi ada dalam dirinya, sehingga dia meninggalkan kaumnya, dia menaiki kapal, dan ternyata setelah diundi 3 kali namanya selalu disebut, sehingga harus diceburkan ke dalam laut. Dan disitulah ada ikan yang menelan dia. Tetapi kata Allah, lala bisa fi batnihi falaula annahu kana minal musabbihin. Jika dia tidak senantiasa bertasbih kepada Allah dan dia banyak memohon ampun kepada Allah, tapi karena di dalam perut ikan itu dia banyak mengingat Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah, tidak ada ilah selain Engkau ya Allah, sesungguhnya aku ini termasuk Maha Suci Engkau, sesungguhnya Engkau aku termasuk orang-orang yang zalim ya Allah. Kenapa? Karena dia merasa berdosa, dia menyesal kepada Allah, sehingga dia memperbanyak untuk mengingat Allah, membesarkan nama Allah. La ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada keagungan melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam riwayat, kenapa beliau masih tetap hidup di dalam perut ikan? Karena di dalam beberapa literatur tafsir dikatakan bahwa
ikan itu bergerak bersama kapal dan kepalanya itu menoleh ke kanan dan ke kiri, sehingga dia tidak nyemplung ke dalam lautan ikan itu, tetapi dia berada di dalam dasar air lautan, sehingga memungkinkan Yunus bin Matta atau disebut juga dengan Zunnun itu bisa bernafas di dalam perut ikan. Dan tentunya karena pertolongan Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Saudaraku yang dirahmati Allah, di zaman Nabi Musa pernah ada seorang ulama yang hebat. Doanya senantiasa dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia lupa diri dan menjauhi Allah, bahkan murtad dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak menunaikan amanat dari Nabi Musa alaihissalam. Bal'am, ya, kisah Bal'am ada di dalam surat Al-A'raf. Seorang ulama yang doanya dikabulkan oleh Allah. Orang-orang Bani Israel ada apa-apa minta doa dari beliau, Bal'am bin Ba'ura. Ya, kemudian dapat instruksi dari Nabi Musa alaihissalam, wahai Bal'am, engkau saya utus sebagai dai untuk berdakwah di negeri Madian. Engkau ajak Raja Madian untuk masuk Islam. Tetapi ketika Raja Madian memberikan jabatan, memberikan kekayaan, dia menjadi lupa diri kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Famasaluhu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Dzalika masalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Al-A'raf ayat 176. Ayat ini adalah kelanjutan dari ayat 175. Menurut ulama tafsir, ini adalah ayat menggambarkan tentang Bal'am ketika Allah berfirman, dan kalau kami menghendaki sesungguhnya kamu tinggikan derajatmu dengan ayat-ayat Allah. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan dia menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, kata Allah. Jika kamu menghalaunya, diulurkanlah lidahnya. Dan jika kamu membiarkan, dia tetap mengulurkan lidahnya. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah. Maka kami ceritakan kepada mereka kisah itu agar mereka berpikir. Jadi kenapa orang-orang yang mendustakan ayat Allah digambarkan seperti anjing yang menjulurkan lidahnya? Karena anjing itu ketika dia duduk, dia menjulurkan lidahnya. Ketika dia berjalan, bergerak, dia menjulurkan lidahnya. Itulah gambaran orang-orang yang tidak bisa menerima ayat-ayat Allah. Sudah tidak bisa menerima nasihat-nasihat agama. Dinasihatin orang tua, ayah, mamahnya nasihatin. Tidak bisa menerima nasihat itu. Kenapa? Karena dia sudah meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau menerima nasihat-nasihat Islam, nasihat-nasihat iman, nasihat Al-Quran, nasihat hadis. Maka saudaraku, kita harus ingat bahwa hidup ini hanya sekejap saja, hanya singkat. Maka kata Rasulullah SAW, ta'arraf firha ya'rifka fis syiddah. Kata Rasulullah SAW, ingatlah Allah, kenalilah Allah di saat kamu senang-senang. Ingatlah Allah ketika kamu sedang bahagia. Ya'rifka fis syiddah. Niscaya Allah akan mengenalimu ketika kamu sedang sulit dan sedang susah. Jadi kita mesti memperbanyak mengingat Allah ketika sedang lapang, sehingga ketika kita sedang sulit, Allah akan mengingat kita. Maka kata seorang penulis muda dari Palestina, Adam Sharqawi, yang buku-bukunya banyak diterjemahkan di Indonesia, penulis muda asli Palestina, banyak menulis buku di Indonesia sekarang, buku-bukunya bestseller. Dia mengatakan bahwa ketika engkau banyak mengingat Allah, pasti Allah akan mengingatmu di masa susah. Tidak ada yang melebihi kesetiaan Allah. Allah yang maha setia, kata beliau. Dan hendaklah engkau kuatkan hubunganmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah, ada seorang sahabat, seorang khalifah, pengusaha kelas atas sekali, sahabat Utsman bin Affan, digelari oleh para sahabat sebagai pipi yang bergaris.
Kenapa pipi yang bergaris? Karena pipi beliau senantiasa kena air mata yang meneteskan ketika membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Beliau seorang sahabat yang sangat dekat hubungannya dengan Al-Quranul Karim, sehingga ketika tilawah dia membaca Al-Quran senantiasa menangis ketika menemukan ayat-ayat yang mengingatkan tentang dosa, mengingatkan tentang maksiat kepada Allah, maksiat dan dosa. Maka beliau itu memperkuat hubungannya dengan Allah lewat Al-Quran, sehingga ketika wafat pun, ketika dibunuh syahid, beliau sedang berhubungan erat memegang mushaf Al-Quran. Utsman bin Affan menggambarkan seorang sahabat, seorang pengusaha kaliber yang luar biasa, karena wakafnya masih ada sampai sekarang, rekening banknya masih ada sampai sekarang. Sudah 14-15 abad yang lampau, tapi masih ada kekayaan yang dinikmati oleh kaum muslimin seluruh penjuru dunia ketika dia datang ke Madinah maupun ke kota Makkah. Maka saudaraku, kita harus banyak mengingat Allah, kita banyak bertasbih, banyak mengagungkan Allah. Inilah senjata kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan kita ini hanya singkat dan sebentar. Kita hanya transit saja di dunia ini untuk kita menuju kampung akhirat. Dan ketika kita memiliki ilmu, maka tambah ilmu, kita tambah taat kepada Allah. Tambah ilmu, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga menyebarkan sedikit ilmu yang kita miliki. Ini bagian daripada pengamalan cabang iman ke-18 di dalam Syu'abul Iman, kitab Ibnu Baihaqi, Imam Al-Baihaqi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim fastaghfiruh innahul ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam taslima. Adada ma ahata bihi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa asau kitabuk wa Allahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajmain wa anit tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karri ilaina